Halo investor cerdas, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di channel Saham Hari Ini, tempat kita membedah saham, bukan sekadar rumor, tapi berbasis data, fundamental, dan logika investasi. Di video kali ini, kita akan membahas saham Adro, salah satu saham energi terbesar di Indonesia, yang di awal tahun 2026 kembali masuk radar analis. Kita akan kupas berita terbarunya, fundamental, nilai intrinsik, valuasi, dividen, manajemen, sampai analisis teknikalnya, secara jujur, objektif, dan menyeluruh. Pastikan tonton sampai akhir, karena di bagian penutup saya akan rangkum apakah Adro masih layak dikoleksi, ditahan, atau justru diwaspadai. 1. Berita terbaru dan alasan Adro kembali direkomendasikan. Pada tanggal 2 Januari tahun 2026, Adro masuk dalam daftar rekomendasi saham pilihan analis. Dari sisi teknikal, Adro berada di area spekulatif buy dengan peluang technical rebound, setelah tekanan jual pasca ex-dividen di akhir 2025. Target teknikal jangka pendek berada di kisaran 1870 hingga 1910, dengan area beli ideal di antara 1795 dan 1810 dengan stop loss di bawah 1765. Artinya, secara teknikal, Adro sudah terkoreksi, tetapi mulai membentuk peluang pembalikan arah. Namun, yang membuat Adro menarik bukan hanya teknikal, melainkan fundamental dan valuasi yang sangat murah. 2. Profil singkat dan transformasi bisnis Adro. Adro saat ini bernama PT Alamtri Resources Indonesia Terbuka, sebelumnya dikenal sebagai Adaro Energi Indonesia. Ini adalah perusahaan tambang batu bara terintegrasi, dari hulu hingga hilir, dengan skala operasi global. Namun penting dicatat, Adro bukan lagi sekadar saham batu bara konvensional. Dalam beberapa tahun terakhir, Adro secara agresif melakukan diversifikasi ke energi terbarukan, pengembangan smelter aluminium, investasi di kawasan industri dan infrastruktur energi. Transformasi ini menjadi kunci narasi investasi Adro ke depan. 3. Fundamental keuangan Adro, apakah masih kuat atau sudah melemah? Mari kita bicara data, bukan asumsi. Kinerja operasionalnya menunjukkan, volume penjualan batu bara meningkat lebih dari 10% year on year. Produksi tetap solid meskipun harga jual rata-rata batu bara menurun. Biaya operasional relatif terkendali, namun, memang harus diakui, laba bersih 2024 dan 2025 tertekan, akibat turunnya harga batu bara global. Margin laba turun, tetapi arus kas operasional tetap sangat kuat. Rasio fundamental utama, PER, 2-4 kali ini sangat murah. PBV, kurang lebih 0,6 kali di bawah nilai buku. ROE, lebih dari 20%. EV/EBITDA, sekitar 1x. Net profit margin, masih di kisaran 2 digit, tergolong tinggi. Secara fundamental, Adro tidak mahal, justru sangat undervalue dibandingkan perusahaan sejenis, baik di dalam maupun luar negeri. 4. Dividen Adro, inilah magnet terbesarnya. Salah satu kekuatan utama Adro adalah kebijakan dividennya yang agresif. Dalam beberapa tahun terakhir, Adro membagikan dividen interim dan final, bernilai puluhan triliun rupiah. Dividen interim terbaru setara kurang lebih Rp106 per saham. Dividen payout ratio sangat besar, mencerminkan komitmen manajemen ke pemegang saham tinggi. Bahkan ketika laba menurun, Adro tetap royal membagikan dividen, karena neraca keuangan sangat kuat, kas dan setara kas melimpah, utang relatif terkendali. Inilah sebabnya Adro sering menjadi saham incaran investor dividen dan institusi besar. 5. Nilai intrinsik dan valuasi, seberapa murahkah Adro? Berdasarkan berbagai pendekatan valuasi, termasuk discounted cash flow DCF, EV/EBITDA, PBV historis, menunjukkan nilai intrinsik Adro berada di kisaran Rp3.000 hingga Rp3.500 per saham, bahkan bisa lebih tinggi jika proyek strategis berjalan sesuai rencana. Dengan harga pasar yang masih di sekitar 1.700 sampai 1.900, artinya margin of safety-nya sangat besar, potensi upside 70% hingga 100% secara fundamental. Ini adalah kondisi klasik saham value investing, harga ditekan sentimen jangka pendek, tetapi nilai bisnisnya jauh lebih tinggi. 6. Proyek strategis, smelter dan energi terbarukan.
Inilah bagian yang sering luput dari investor retail. Smelter aluminium, kapasitas awal hingga 500.000 ton per tahun. Potensi ekspansi sampai 1,5 juta ton. Target komersial operation bertahap mulai 2025 hingga 2026. Potensi sumber laba baru non-batu bara. Energi terbarukan, PLTA Mentarang. PLTS di beberapa wilayah Kalimantan. Mendukung strategi ESG dan transisi energi. Proyek-proyek ini belum sepenuhnya tercermin dalam harga saham saat ini, sehingga menjadi hidden value Adro. 7. Manajemen dan pemilik, apakah bisa dipercaya? Tokoh kunci, Garibaldi, Boyd Thohir sebagai direktur utama, merupakan pengusaha berpengalaman, terbukti membawa Adro melewati siklus naik turun komoditas. Edwin Suryajaya sebagai presiden komisaris, merupakan investor senior dengan rekam jejak panjang. Manajemen Adro dikenal disiplin dalam belanja modal, agresif saat harga murah, konservatif saat pasar euforia. Track record ini tentunya menambah kepercayaan investor jangka panjang. 8. Risiko yang wajib dipahami investor. Tidak ada saham tanpa risiko. Beberapa risiko utama Adro, antara lain, ketergantungan pada harga batu bara global, transisi energi jangka panjang, fluktuasi laba jangka pendek, reaksi harga saham pasca ex-dividend. Namun, dibandingkan emiten lain, Adro memiliki buffer kas dan diversifikasi bisnis yang jauh lebih kuat. 9. Kesimpulan akhir, Adro layak dibeli atau tidak? Ringkasannya, fundamental kuat, valuasi sangat murah, dividen besar dan konsisten, manajemen berpengalaman, ada risiko jangka pendek, tetapi nilai jangka panjang sangat menarik. Strategi rasional, untuk investor jangka panjang sebaiknya melakukan akumulasi secara bertahap. Sedangkan untuk investor dividen, saham Adro ini masih sangat relevan. Dan bagi trader, pandai-pandailah manfaatkan volatilitas teknikal. Itulah pembahasan saham Adro terlengkap dan terbaru di awal tahun 2026. Jika kamu merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share, agar semakin banyak investor retail yang naik kelas secara rasional. Tulis di kolom komentar, Adro, buy, hold, atau WAIT. Sampai jumpa di analisis saham berikutnya. Salam cuan rasional.